Orang akan terpesona dengan kekristenan jika saudara dan saya mengamalkan prinsip atau nilai-nilai kerajaan dalam kehidupan kita seperti ini. Jika pola hidup saudara dan saya masih standar seperti orang pada umumnya, maka belum menggoncangkan persepsi orang tentang Yesus dan kekristenan yang keliru. Belum goncangkan mereka. Tuhan Yesus memberikan cara bagaimana supaya saudara dan saya membuat orang pikiran non-Kristen itu goncang dan mengevaluasi kepercayaan mereka lalu memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen. Tuhan Yesus berikan beberapa. Ini saya kasih tahu. Dikatakan gini, jika orang minta pakaian, beri jubah. Jika orang berdosa kepada kamu, ampuni dia. Jika orang memusuhi kamu, berdoa buat dia. Jika orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dia bilang gini, itu pola seperti itu membuat orang heboh. Nah, orang bilang gini, wow, saya mau jadi orang Kristen. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita udah belajar dari Pendeta Riz Maulani bagaimana pentingnya itu kesehatan. Dan saya pikir Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh diberkati minggu yang lalu. Dan pagi ini saya ingin kasih bold aja, bukan melengkapi tapi kasih bold aja, mengingatkan lagi apa yang beliau udah sampaikan minggu yang lalu. Sebabnya saya ingin kita membaca 3 bagian Alkitab. Yang pertama dari Kisah Rasul pasal 17 ayat 6. Kemudian Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ini minggu lalu sudah disinggung juga. Kemudian Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Adapun kumpulan orang yang percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu, judul saya beri judul Jadilah Jemaat
yang menggoncangkan dunia. Dalam teks ini mengacaukan dunia dalam konotasi yang positif tentu. Kita tidak mempunyai catatan lengkap dengan secara detail bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Dalam bagian atau porsi Alkitab yang lain kita tidak temukan catatan itu. Tetapi dalam bacaan yang kita baru baca tadi kita dapat gambaran umum tentang bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Ini fakta sejarah Bapak Ibu. Bahwa gereja pernah di muka bumi ini menggoncangkan dunia. Ini bukan mitos. Ini pernah terjadi di dalam sejarah perjalanan kekristenan. Dan dikatakan kalau mereka pergi kemana-mana kata ini yang keluar. Hati-hati terhadap mereka yang mengacaukan dunia sedang datang ke tempat kamu. Itu tuduhan yang sangat menyenangkan sebenarnya. Dan ada ciri tertentu kemanapun gereja bergerak. Orang menandai mereka. Bahwa pakai bahasa gaul sekarang mereka bikin heboh di mana-mana. Hal itu tidak terjadi sebelum mereka dipenuhi atau sebelum terjadi pencurahan Roh Kudus. Hidup mereka sebelum dipenuhi Roh Kudus mereka tidak terlalu ya biasa saja, mereka orang yang ikut Yesus. Mereka mendengar pengajaran dari Yesus secara langsung, mereka spend time dengan Yesus sama-sama. Tetapi belum ada yang menghebohkan, yang menggemparkan. Setelah pencurahan Roh Kudus mereka dibaptis dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Baru mereka punya kehidupan itu betul-betul menggemparkan orang lain. Kalau kita mau jujur sekarang ini udah ya hanya sepanggal-sepanggal saja. Apa itu sepanggal? Sepotong-sepotong saja. Tapi secara umum yang kita rindukan ada movement. Another movement berikutnya gitu. Karena ini pernah terjadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu pada waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Paling tidak ada 4 hal, ada lebih dari sekitar 8 saya catat. Tapi ada 4 yang sangat menonjol. Yang pertama, mereka berbahasa-bahasa yang asing. Berbeda dengan konteks 1 Korintus 14. Bahasa yang mereka ucapkan di sini adalah yang mengucapkannya tidak mengerti, tetapi orang yang mendengar mengerti bahwa mereka lagi berbicara dalam bahasa-bahasa mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mempunyai keberanian untuk menyaksikan iman mereka. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, mereka generous, mereka bermurah hati dalam memberi dan menolong orang lain. Yang keempat, mereka hidup dalam kesehatan dan kesatuan. Jadi ini mematahkan beberapa pendapat yang berkata bahwa tanda satu-satunya yang hebat itu kalau kamu berbahasa roh. Iya betul. Tapi saya bertemu dengan orang berbahasa rohnya kencang tetapi penakut. Saya bertemu dengan orang bahasa rohnya kencang tetapi pelit. Tidak ada di sini Bapak Ibu, tempat lain. Yang penting bisa berbahasa asing itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi kita mengabaikan tanda-tanda yang lain. Nah, ada 3 bentuk kesehatan yang terlihat dalam teks yang kita baca. Minggu lalu saya pikir lebih detail. Saya cuma mau overview aja, mengingatkan kita kembali. Konon katanya pengulangan itu adalah ibu dari pewahyuan. Jadi perlu diulang-ulang baru ngeh kita kan, baru nangkap bahasa lainnya mudeng. Apa itu mudeng, gak ngerti. Nah, saya lihat teks ini Bapak Ibu, 3 hal ini yang membuat mereka itu dijuluki nih. Mereka mengacaukan dunia. Mereka menggoncangkan dunia. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, mereka memiliki kesehatan di dalam fellowship, di dalam persekutuan. Dikatakan mereka berkumpul setiap hari, memecahkan roti dan makan bersama dengan gembira. Jangan lupa makan bersama. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari jemaat mula-mula Bapak Ibu. Halo? Ritual makan bersama. Kenapa semua itu mereka lakukan? Karena fokus mereka adalah memperkuat hubungan di antara mereka. Fellowship. Motivasi mereka bertemu adalah individu-individu yang unik. Yang spesial.
yang ada di dalam komunitas mereka. Yang mendorong mereka untuk datang bersatu. Yang memotivasi mereka untuk datang bersatu adalah people. Adalah bagian yang disebut tubuh Kristus. Tidak ada hal yang lain. Nah, perhatikan baik-baik. Ada dua yang saya mau ini singgung sedikit. Mereka berkumpul yang pertama di bait Allah. Dan kemudian di rumah-rumah. Ada dua aspek di situ. Ini yang kita sebut dengan gereja dengan dua sayap. Sayap yang satu disebut ibadah raya. Sayap yang satu lagi disebut komunitas. Kenapa dua hal ini? Karena itu merupakan ekspresi Allah kepada umatnya. Yang pertama, dia sebagai Allah yang maha tinggi. Dan yang kedua, dia adalah Allah yang maha dekat. Orang barat bilang begini, the most high God and the most nigh God. Di dalam biasa dikatakan Allah bersemayam di tempat yang tinggi, tetapi dia juga dekat dengan orang yang remuk hatinya. Allah Immanuel. Gereja yang mewadahi dua ekspresi ini kepada dunia. Dalam bentuk ibadah raya dan komunitas. Fellowship. Mereka sehati di dalam bersekutu di bait Allah dan bersekutu di dalam komunitas. Mari beta. Saya tambahkan sedikit. Dalam konteks kita di sini, ibadah raya dan kingdom community. Kingdom apa? Lupa lagi. Kesi. Pada waktu saudara dan saya berkumpul seperti hari ini di dalam gedung ibadah ini. Saudara dan saya lagi representasi ekspresi Allah sebagai Allah yang maha tinggi. Itu sebabnya fokus saudara begitu melangkah di dalam ruang ibadah. Saudara dan saya melihat dia menjulang, tinggi, powerful, dahsyat. Dan lain sebagainya. Saudara tidak datang di ibadah raya walaupun ada pergumulan. Saudara tidak minta itu didoakan satu persatu. Oke, lalu dinubuatin satu-satu. Kan di Korintus dibilang kalau kamu berkumpul hendaklah masing-masing bernubuat. Kalau orang sebanyak ini bernubuat sampai besok lusa tula 1 minggu baru ketemu pulang. Kenapa? Karena konteksnya bukan di dalam ibadah raya. Dia fokus saudara dan saya begitu di sini maka kita berdiri kita shout to the Lord. Nah, tetapi aspek yang lain adalah di dalam komunitas. Jadi kalau saudara yang adalah local family di sini, saya tidak bicara bukan local family ya. You're welcome, saudara selamat datang, kita bisa dengar firman. Saya bicara kepada my family. Kalau saudara ada local family di sini, saya pakai bahasa anak gaul sedikit. Kudu wajib. Saudara ada di ibadah raya dan ada di KC. Saudara gak bisa milih salah satu. Kalau saudara hanya ada di ibadah raya, itu saudara dan saya lagi mencoba terbang dengan satu sayap. Pernah lihat burung elang terbang dengan satu sayap? Sampai sejauh mana dia terbang? Gereja berabad-abad hanya terbang dengan satu sayap. Jadi kalau saudara adalah jamaat bagian dari keluarga di sini, kesehatan saudara itu bukan hanya terlihat dalam ibadah raya, tapi kesehatan saudara dan saya itu di dalam komunitas. Apa yang saudara lakukan di komunitas? Fellowship, sharing life, membagi hidup saudara dan saya. Saya pernah buat statement ini dan mungkin ada yang mudah-mudahan saya sakit hati sampai dalam-dalam. Ini saya bilang begini, jemaat lokal yang hanya datang hadir tiap minggu di ibadah raya, tanpa pernah ada dalam komunitas, itu orang yang paling egois. Mama Tuhan tolong. Kenapa dia egois? Karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Allah mengajar dia banyak hal, ups and down, jatuh bangun. Dan dia begitu belajar banyak pelajaran-pelajaran dari Tuhan.
Tetapi dia tidak mau membaginya dengan orang lain di dalam komunitas. Coba kalau dia bagi, ada orang di dalam anggota komunitas itu Bapak Ibu, yang mungkin dia bergumul, dia berpikir, aku satu-satunya mengalami proses seperti ini, orang lain tidak. Tapi waktu dia dengar saudara mulai ngobrol, cerita hidup saudara, dia bilang gini, I'm not alone, aku bukan sendirian. Itu. Sorry. Ups. Makanya saudara dan saya itu harus meninggal dengan kosong. Halo. Kalau tidak, ada seorang hamba Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Harta karun, ilmu orang-orang kaya raya, itu harta karun yang paling banyak itu ada di kuburan. Kenapa? Karena orang gak sempat cerita hidupnya, idenya semua gak dikeluarkan, dia udah pergi duluan. Mumpung masih saudara, ada dalam komunitas. Makasih buat yang amin. Yang aman saya gak apa-apa. Saya mengerti sama arti, Pak, tapi kalau masuk di KC itu, dong bikin kayak ibadah lagi. Gak apa-apa. Saya mengerti kok, makanya lebih baik di ibadah raya. Nah itu mungkin kekeliruan yang kita perlu koreksi. Tapi gini nih Bapak Ibu, fellowship itu mereka sehati, dan fellowship itu artinya apa? Mereka bagi hidup mereka, pergumulan mereka. Makanya saya selalu bilang, ingatin para leader begini Bapak Ibu. Waktu orang datang, bilanglah anggota saudara di KC itu 10 orang. Baru datang 3 orang, ya mulai saja. Halo? Ngobrol, apa kabar? Bagaimana hari ini? Minggu ini keluarga bagaimana? Mengalir aja karena Allah sudah ada di situ. Halo? Yesus ada di situ. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Mulai ada yang paling rohani yang cari gitar. Mari cari gitar dulu katanya nyanyi. Kurang angkat tadi, angkat kemana? Sudah mau diangkat di mana? Dia ada di tengah. Jadi 2-3 orang cerita aja. Minggu lalu dagangan sepi gini-gini. Tapi beta bersyukur Tuhan hibur. Bagaimana? Tuhan hibur bagaimana? Sharing 1, 2, 3 orang. Saya tunggu 5 orang atau 7 orang yang lain. Halo? Ini kata tunggu sambil menunggu. 7 mulai jam 7 muncul jam 8. Lalu baru mulai nyanyi pelan-pelan. Ya pulang jam 11 malam. Kalau suami belum bertobat dia marah-marah, sudah ini setan. Itu bukan setan, Ale sendiri yang salah. Bilang amin gitu. Suami-suami bilang, beta betul itu. Dia ngobrol, terus Pak bagaimana kalau sisanya datang? Nimbrung aja. Kalau dia datang saya gembala ke sisa bilang, saudara dong, sudah datang mari. Tadi katong lagi ngobrol, beta dan Bapak Riz lagi ngobrol tentang keluarga. Jadi beta lah baru sharing gini, kalau Ale dong bagaimana? Ngalir begitu dia ngomong. Lalu praktekkan, Kristus melayani saya melalui saudara. Kristus melayani saudara melalui saya. Lalu saling mendoakan, lalu ngapain? Pulang. Halo? Sudah selesai, tujuannya tercapai, berjumpa dengan Tuhan. Nah itu. Makanya beta tahu tuh, beta punya feeling kuat nih. Ada yang saya masuk ke situ gara-gara begitu tuh. Doa hanya mau datang ibadah raya saja. Problemnya gini, kita udah bikin sistem. Kalau Alex yang ada di KC jangan melayani, jangan tabrak dia. Jangan tabrak. Jangan marah nanti pemimpinnya bilang, Alex belum boleh melayani dulu. Itu bukan hukum Taurat, tetapi itu disiplin. Supaya saudara tuh belajar bagi hidup dengan orang lain. Coba nanti korek, dikasih belum? Tertawa tuh tahu tuh. Yang tertawa tuh tertawanya itu nadanya beda. Nah ini yang membuat mereka heboh Bapak Ibu. Waktu ada di KC itu mereka transparan. Orang luar bisa lihat mereka. Orang lewat bisa tanya apa yang terjadi, heboh banget mereka. Lalu tanya sudah bisa tidak, kami lagi fellowship. Dia bisa terisap langsung. Makanya kalau datang ke KC itu pakai pakaian yang sopan, yang casual. Jangan pakai dasi, pakai batik lagi. Orang sudah alergis yang datang di Alepung KC. Serius. Udah baru lihat, orang kudus.
Makanya tadi malam beta sharing di teman-teman di wilayah Nusantara, beta bilang gini, kalau umpamanya tiba-tiba nih hari Kamis nih, Gembala Kesinya bilang, saudara-saudara hari ini kita sedang ada Kesi. Kalau semua bilang, puji Tuhan, itu sehat. Itu berarti dia cari kesempatan untuk tidak datang di Kesi. Serius nih. Tapi kalau dia bilang, hari ini kita sedang ada Kesi, ya tidak ada Kesi, ya saudara tidak ada fellowship. Ya, lalu kapan? Ya, itu baru sehat. Jadi cek saja. Gembala komunitas saudara itu biasa dong responnya bagaimana? Ya, atau puji Tuhan. Nggak ada kesehatan di dalam fellowship, makanya nggak punya dampak. Mari kita belajar. Yang kedua Bapak Ibu, mereka sehati dalam hal apa? One accord dalam hal apa? Yang kedua, mereka sehati di dalam pengajaran. Kesehatan dalam pengajaran. Mendengar khotbah itu Bapak Ibu itu bagus. Menyadarkan kita, mengoreksi kita. Mendorong kita, membangkitkan kita. Tetapi kita bertumbuh jika kita secara konsisten diajar melalui firman Tuhan yang berkesinambungan. Ini penting. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini bukan sekali-sekali. Kata tekun itu sesuatu yang diulang, yang terus-menerus dilakukan. Pengajaran rasul itu simpelnya begini Bapak Ibu. Itu fondasi peletakan dasar doktrin yang benar. Supaya saudara dan saya tidak diombang-ambingkan oleh angin, rupa-rupa angin pengajaran. Apalagi zaman sekarang. Saudara di YouTube semua provide gitu. Saudara gak ngerti pokoknya yang you feel good dan saudara bilang amin gitu. Padahal belum tentu dia punya sound doktrin yang bagus. Saya paling ganas itu saudaraku. Mohon maaf. Orang lebih dengar pembicara luar daripada gembalanya sendiri atau pemimpinnya sendiri. Tidak salah. Cuma izinkan saya bilang begini. Gembala saudara yang tahu kebutuhan saudara. Yang lain itu kesemakan gado-gado nih. Dalam konteks kita di sini ada pengajaran dari mimbar sini oleh para pemimpin. Tapi juga kita ada pelatihan-pelatihan. Yang namanya kingdom life. Haleluya. Ada orang bilang gini, beta susah sarjana pak. Beta perlu kingdom life, beta tahu akan. Ini bukan masalah saudara tahu atau tidak. Masalahnya saudara perlu dengar supaya tahu bahwa ini yang kita percayai di sini. Jadi saudara jangan bikin yang lain-lain di luar. Nah, yang begini beta tahu. Pernah kok saya dibilang kok. Saya bilang gak apa-apa. Saya menghargai bahwa punya keilmuan, kesarjanaan gitu. Tapi kalau dalam konteks di sini wajib ikut. Bukannya karena sudah tahu atau belum supaya tahu. Oh ini yang ketemu percayai. Ada pemimpin lagi. Modul 1 yang selesai. Lalu kita bilang, tolong himbau semua anggota KSI. Gimana dia himbau dong bilang, Bapak saja belum mau. Ya saya bisa melihat wajah-wajah pertobatan begini. Nah kesehatan ini yang kedua, mereka bertekun. Bukan sekali-sekali Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, mereka sehati dalam membagi hidupnya. Nah perhatikan dikatakan, mereka menjual tanah. Mereka menjual tanah. Lalu filosofi, ekonomi jemaatnya gini. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama kecuali pasangan hidup. Jangan saudara kebablas nanti, bahaya. Metode ini dilarang ikuti secara letterlex. Tapi saudara ambil spiritnya. Nah perhatikan kata ini. Tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Ini powerful banget.
Gereja zaman dulu mereka pastikan bahwa tidak ada anggotanya yang miskin, yang kekurangan. Lalu mereka buat subsidi silang, Bapak Ibu. Spirit ini susah kita dapat lagi sekarang nih, Bapak Ibu. Standar ekonomi mereka yang minimumnya adalah tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Itu boleh di KC saudara, bisa nggak saudara? Oh, kami tidak ada yang kekurangan Pak. Kenapa? Karena kami saling membantu satu dengan yang lain. Itu baru powerful. Yang begitu tuh sedikit amin kah Pak? Apa dampaknya dari 3 kesehatan tadi Bapak Ibu? Yang pertama, mujizat terjadi. Mujizat itu bagian dari kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Itu biasa terjadi setiap hari, mujizat terjadi. Orang sembuh itu gampang, itu tiap hari. Ya, tadi saya bilang gini, kalau sudah dijanjikan Bapak Ibu, terus orang itu sembuh, itu bukan mujizat, itu sudah janji. Mujizat kalau dia tidak sembuh. Itu Bapak Daud janji Pak Rulan, besok beta kasih uang 3 juta. Besok jam berapa Pak? Jam 10. Jam 10 Pak Daud kasih beta 3 juta. Beta bilang mujizat. Mujizat terjadi. Saya dapat 3 juta dari Pak Daud. Sing itu mujizat. Karena dia sudah janji. Dia tepati beta bilang mujizat. Tumben dia dapatin. Nah firman Tuhan bilang gini. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sembuh. Amin. Ya bagaimana saudara dan saya berdoa Tuhan pakai aku untuk kesembuhan. Tidak pernah kunjungi orang sakit gimana mau lihat kesembuhan. Di dalam case itu tuh fungsinya. Bahwa orang sakit di situ yang doakan bukan Pak Gembala. Yang doakan saudara. Kalau dia tidak sembuh mujizat. Kok tumben ini ada apa nih? Harusnya sembuh kan. Ya udah kita nggak usah panjang lebar di situ. Yang kedua terjadi multiplikasi jiwa baru Bapak Ibu. Dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jiwa baru. Ada 2 kemungkinan penafsiran di sini. Yang pertama memang Tuhan yang bawa karena pola hidup mereka. Yang kedua mereka juga berbuat sesuatu. Jadi secara teologinya gini. Orang Kristen diperintahkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi ada bagian dari kita yang kita bersaksi, kita cerita. Bagian Tuhan untuk menarik mereka datang kepadanya. Karena usaha saudara dan saya sia-sia untuk bawa orang datang kalau Roh Kudus tidak menarik mereka datang kepada Tuhan. Tetapi bagian kita adalah kita berbuat sesuatu bersaksi. Nah ada catatan sejarah. Ada catatan sejarah. Dari seorang ateis yang jadi saksi mata pada waktu itu melihat jemaat mula-mula. Kira-kira ditulis nih, saya enggak bawa catatannya. Kira-kira ditulis begini. Orang Kristen biasa saja. Hidup bergaul seperti biasa. Tetapi mereka seperti orang asing. Mereka itu ada di sudut-sudut kota katanya. Dan hidup mereka memang agak aneh. Peculiar katanya. Agak aneh unik. Mereka biasa. Pakaian biasa. Sosialisasi biasa. Tapi pola hidup mereka kayak aliens. Orang asing. Mereka ada di sudut-sudut kota untuk berbicara tentang Tuhan mereka. Itu catatan sejarah loh Bapak Ibu. Jadi bagian mereka ada Tuhan menambahkan jiwa. Tapi bagian mereka adalah mereka bercerita. Saya pernah diundang jadi seminar gitu. Salah satu gereja di Papua. Lalu sebelum mulai gembalanya bilang begini. Mari Bapak Ibu kita belakangi itu menghadap kursi-kursi yang kosong. Kita berdoa supaya Tuhan bawa penuhi bangku-bangku yang kosong dan jiwa-jiwa. Kita pikir ini doa yang agak kurang ajar kah Pak? Tuhan suruh dia pergi, dia suruh Tuhan bawa. Ini orang Kristen semakin dipenuhi Roh Kudus semakin pintar. Nah dalam konteks kita Bapak Ibu KC itu adalah wadah atau ujung tombak untuk penjangkauan dengan pola hidup saudara. Wadah KC bukan wadah untuk ibadah liturgis tapi wadah untuk mengalami Kristus. Dan membagi hidup atau Kristus kepada orang lain. Yang ketiga, dampak yang ketiga Bapak Ibu akibat kesehatan mereka. Mereka disukai semua orang. Ini keren Alkitab catat. Maksudnya Pak, orang Kristen itu disukai semua orang. Tidak ada yang tidak suka orang Kristen. Iya.
Mereka disukai semua orang. Kenapa? Karena yang diberkati pola hidup mereka nih. Yang membuat orang suka sama mereka, Bapak Ibu. Yang diberkati menjual tanah mereka dan membantu mereka yang berkekurangan. Nah, saya mau bilang Bapak Ibu. Zaman itu zaman perjanjian baru. Yang disebut sultan, yang disebut konglomerat, orang kaya. Cirinya ada dua. Punya rumah dan punya tanah. Kalau Alen punya itu pekarangan saja belum. Alen punya kintal sepangkat tidak. Punya tanah dan punya rumah. Makanya surat-surat Paulus selalu menulis salam kepada jemaat di rumah si Anu, di rumah si Anu. Kenapa? Itu pasti orang kaya, rumahnya pasti besar. Makanya dibuat ibadah. Saudara bayangkan spiritnya seperti apa itu? Tanah itu harta yang paling tinggi. Dia jual. Roh Kudus yang mana itu yang buat orang begitu, saudara. Sekarang ketemu penuh roh semua tapi susah sekali. Ini beta cemburu benar-benar. Saya mempersiapkan, saya pikir, Tuhan kapan ini bisa terjadi movement ini lah. Minimal mulai dari ketong di Ambon kawan. Mulai dari jemaatmu ini Tuhan. Mereka menjual. Bapak Ibu, supaya tidak ada yang berkekurangan. Mereka pastikan para pemimpin mereka, komunitas mereka, pastikan bahwa tidak ada yang berkekurangan di situ. Bapak Ibu, pola membagi hidup seperti ini terjadi jika kita mengerti betul bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Saudara dan saya hanyalah bendahara atau yang memakainya. Semua yang kita miliki, hidup saudara dan saya, kesehatan saudara dan saya, nafas saudara dan saya, harta benda saudara dan saya, uang saudara dan saya, dan seterusnya. Akhir-akhir ini ada perdebatan di medsos, mungkin juga di jemaat ikut juga berdebat, saya tidak tahu. Tentang perpuluhan, apakah masih berlaku atau tidak dan seterusnya. Nah, saya tidak mau debat kusir tentang berbagai penafsiran tentang hal itu karena akan menjadi panjang dan kesimpulannya nggak tahu mana yang benar dan itu penafsiran. Tapi saya mau katakan gini, perjanjian baru menekankan menabur dan menuai, memberi dan menerima, menabur dan menuai bukan berdasarkan presentasi. Memberikan persembahan atau berkorban paling tidak didasarkan atas dua hal itu. Yang pertama, kesadaran bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena kita telah ditebus dan lunas dibayar. Kita telah dibeli oleh darahnya yang mahal. Dan saudara dan saya belongs to Him. Kedua, kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Tanda ekspresi kasih kita kepada Allah. Masakan saudara pasangan suami istri. Saudara bilang, I love you honey. Apa itu? I love you sayang. Woy. Tapi nanti beta kasih presentasi segini. Nggak bisa. Suami istri kan bahasa kita kan, bukan bahasa aku. Uang kita, milik kita bersama. Rumah kita, mobil kita. Pakaian beda karena laki dan perempuan. Kan saudara dengan pasangan yang kamu saudara dan saya cintai. Saudara mau berkorban segala-galanya because you love him or her, right? Betul ya? Nggak bilang ini, iya karena hari ini Uzi kurang baik, jadi beta kasih 10% juga. Nah, saya mau kasih tahu saudaraku, praktik presentasi yang bilang memberikan milik Tuhan itu sebenarnya untuk entertain saudara supaya nggak tertuduh. Besok kasih milik Tuhan 10, lalu 90 milik siapa? Lalu nyanyinya gini, Tuhan ambil hidupku, asal jangan dompetku. Everything, semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Ya udah, jangan terlalu jauh, nanti bisa. Nah, saudara dan saya mengerti bahwa memberi, berkorban buat orang lain, whatever, apapun itu,
Bukan hanya untuk kepentingan yang diberi, tetapi yang memberi benefitnya. Keuntungannya Bapak Ibu ada pada kita yang memberi, bukan orang menerima saja. Istri saya sering berkata begini, kamu memberi nolong orang, kalau dia tipu kamu bagaimana? Saya berkata kalau dia tipu saya urusan dia sama Tuhan. Karena Tuhan bilang saya mesti memberi. Jemaat mula-mula tidak berkorban kepada sesamanya berdasarkan presentasi, tetapi berdasarkan kasih mereka yang tulus, melihat kebutuhan mereka yang ada dalam komunitas mereka. Bagi mereka berkorban adalah masalah sikap hati, bukan presentasi. Bukan persen. Makanya Ananias dan Safira dong mati di tempat. Kenapa? Bukan jumlah yang mereka berikan, tapi sikap hatinya yang gak benar. Ditanya, sebelum kamu jual itu milik kamu, setelah jual pun kamu milik. Kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Langsung, boom, game is over, meninggal. Istrinya datang, nyonya datang. Nyonya datang, hai, ditanya, apakah itu jumlahnya benar? Benar Tuhan. Deng, langsung, ke tempat peristirahatan yang abadi. Sikap hati. Beta bisa bayangkan Tuhan bilang, beta hitung-hitungan yang ale, beta kasih ale pun napas berhenti di 5 detik aja. Nah cuma saudaraku kadang-kala kita nih aduh kayak apa ya. Orang di timur bilang urat malu putus. Datang ke Tuhan, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Tapi Tuhan bilang, iya sudah. Tidak heran Bapak Ibu mereka disukai semua orang. Wow. Saudara dan saya mestinya jealous, iri gitu. Iri yang positif bahwa saya mau Tuhan. Saya mau sebagai dalam komunitas, dalam kasih saya, dalam jemaat lokal, dalam tim saya. Kami mau punya kesehatan seperti ini. Sehingga nanti ceritanya orang bilang gini. Gereja jemaat yang ada di Gebiro Kampung tuh mereka, dong paling baik, atau paling suka dong. Zaman dulu beta bisa bayangkan kira-kira mungkin seperti ini Bapak Ibu. Mungkin. Saya tidak bilang ini seperti itu, tapi mungkin. Pada waktu ada orang Kristen datang di satu kota. Lalu tetangga saling ngobrol. Itu siapa? Siapa ada di sebelah Alepu rumah itu? Rumah baru, tetangga baru. Lalu tetangga bilang gini. Itu orang Kristen. Lalu dong ngomongnya begini, dong bicara begini. Hati-hati. Lama-lama Ale bergaulnya, Ale percaya dia pun Tuhan. Itu kan warning, peringatannya sudah begitu. Hati-hati orang-orang yang mengacaukan dunia sedang datang di kota kamu. Itu keren, itu saudara. Tapi kalau sekarang terbalik. Itu siapa? Orang Kristen. Hati-hati dia pinjam dan kasih kembali. Dia pinjam Ale pun nanti utang-utang, dia sempat kasih kembali. Wah, itu tragedi saudara. Di sini dibilang, mereka disukai semua orang. Mari jadikan ini goal saudara dan saya. Perkuat kasih saudara, tim saudara. Mari supaya ini jadi movement. Mudah-mudahan. Tuh orang bilang gini. Ale bergaul dan dong saja. Di jemaat itu, komunitas itu bergaul dong orang baik. Orang akan terpesona dengan kekristenan jika saudara dan saya mengamalkan prinsip atau nilai-nilai kerajaan dalam kehidupan kita seperti ini. Jika pola hidup saudara dan saya masih standar seperti orang pada umumnya, maka belum menggoncangkan persepsi orang tentang Yesus dan kekristenan yang keliru. Belum goncangkan mereka. Tuhan Yesus memberikan cara bagaimana supaya saudara dan saya membuat orang pikiran non-Kristen itu goncang dan mengevaluasi kepercayaan mereka lalu memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen. Tuhan Yesus berikan beberapa. Ini saya kasih tahu, dikatakan gini, jika orang minta pakaian, beri jubah. Jika orang berdosa kepada kamu, ampuni dia. Jika orang memusuhi kamu, berdoa buat dia.
Jika orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dia bilang gini, itu pola seperti itu membuat orang heboh. Orang bilang gini, wow, saya mau jadi orang Kristen. Ada 2 cerita saya mau cerita sebelum kita berdoa. Yang pertama ada seorang pedagang, pengusaha kayu. Anak Tuhan, cinta Tuhan. Satu malam dia lihat keluar ada truk berhenti di depan bengkelnya. Lalu orang turun dari mulai angkat kayunya dia taruh di atas truk. Pencuri malam hari. Dia lihat mereka kebingungan. Lalu dia keluar dan dia bilang gini. Jangan ambil kayu yang itu. Yang ini saja lebih bagus kualitasnya. Ada mau pegang, itu kurang bagus. Ambil saja yang sebelah sini. Ini lebih bagus kualitasnya. Itu kurang pendek, panjang. Ini. Dia terangin semua. Ini orang pencuri lihat dia. Orang pencuri lihat dia. Kamu siapa? Kamu tahu? Dia bilang, iya karena saya pemilik kayu. Saya yang punya ini, pucat. Langsung di situ saya bisa apa-apa. Beta lupa dong bertobat, kasih beta lupa. Itu baru keren. Kalau kita berbahasa roh kencang, ada orang pencuri, ayo telepon polisi. Aduh, hati yang seperti itu. Tambah 1 cerita, 3 pendek-pendek saja. Ada lagi anak Tuhan jalan saudaraku. Lalu dia ditodong, dirampok. Uang dia kasih keluar dari saku. Sudah dompet. Terus dia bilang, masih ada. Ini mana? Masih. Ini orang bilang, kamu tidak marah. Kenapa kamu tidak bereaksi? Dia bilang, yang kamu ambil itu milik Tuhan bukan milik saya. Dia langsung drop uangnya bangun lari. Keren kan? Aduh, itu beta bilang, coba beta begitu boleh. Wah itu langsung orang berlutut men. Masih rata-rata ketemu hidup ketemu si go deeper. Nah ini true story nih, ini another true story. Ada seorang anak Tuhan, dia di penjara pada zaman Nazi. Sipir penjaranya ini jaga dia. Setiap kali istrinya antar makanan, sipir penjara terima tapi saya pernah sampai di orang ini. Tidak pernah dia makan masakan istrinya. Dihabisin oleh sipir penjara ini. Yang orang yang terpidana ini tahu, dia tidak bikin apa-apa. Berapa tahun kemudian dia bebas. Lalu dia dapati bahwa sipir penjara itu ada di kota yang sama. Pas hari Natal dia bilang sama istrinya, masak makanan yang biasa kamu antar ke penjara. Masak yang banyak, kita mau ketemu dengan orang ini. Lalu mereka datang bertamu, basa-basi sebentar, perkenalkan diri saya. Saya duluan di penjara Pak, Bapak jadi sipir yang menjaga. Saya perhatikan, Bapak suka sekali makan makanan istri saya. Itu sebabnya di hari yang berbahagia ini saya minta istri saya maksa masakan seperti Bapak makan. Mari kita makan bersama. Orang itu berlutut, bertobat, percaya Yesus gara-gara makanan. Mau tepuk tangan gak usah takut. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Kalau hidup kita rata-rata gak punya dampak. Kita mesti go deep. Sehati dalam fellowship. Sehati dalam pengajaran. Yang ketiga, sehati dalam sharing life. Jika kita ingin disukai semua orang di sekitar kita, di kota ini, dan seterusnya, maka kita perlu belajar dari pola hidup jemaat mula-mula. Karena ini fakta yang tidak bisa terbantahkan, pernah terjadi. Dan saya percaya gereja tidak akan pernah terhapus di bawah kolong langit ini. Dan pernah terjadi, akan terjadi, dan akan terjadi lagi nanti. Asal kita mau sungguh-sungguh craving saudara dan saya mau ngotot saudara dan saya haus dan lapar. Untuk mengalami hal itu.